Assalamualaikum Bu Lofi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Lofi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Iya, alhamdulillah sehat juga. Nah, nanti Ibu Lofi akan melaksanakan coaching ya? Iya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal dulu yang perlu saya sampaikan. Nah, nanti coaching yang akan Bu Lofi laksanakan akan saya supervisi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu bagaimana Ibu menerapkan alur tirta dan juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, tidak lupa juga Ibu Lofi harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip tersebut adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama nih Bu Lofi. Ada proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan Ibu Lofi kembangkan? Jadi memang dalam coaching itu ada 3 kompetensi yang harus dikembangkan. Yang pertama itu kehadiran secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, ada 3 kompetensi ya Bu Lofi ya. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Ibu Lofi kembangkan secara lebih spesifik? Ya, jadi dari ketiga itu yang perlu saya kembangkan itu menurut saya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya merasa bahwasannya pertanyaan yang berbobot itu merupakan kunci bagi saya untuk menggali potensi yang ada pada diri saya nanti. Baik, jadi Ibu Lofi ingin mengembangkan kompetensi tentang memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu Lofi, indikator apa ketercapaian yang ingin Ibu Lofi capai begitu agar kompetensi yang Ibu kembangkan tadi dapat terukur begitu? Ya, jadi kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot tadi saya harapkan dapat mewujudkan atau memberikan solusi kepada coach saya, karena saya katakan bahwasannya coaching itu berhasil apabila coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu Lofi. Jadi ini adalah rubrik tadi sudah saya sampaikan. Itu saja mungkin yang dapat kita obrolkan begitu ya mengenai coaching yang nantinya akan Ibu Lofi laksanakan dan saya supervisi. Semoga coachingnya berjalan lancar. Nanti kita akan evaluasi setelah pelaksanaan coaching. Terima kasih Bu Lofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Ibu Ersi. Waalaikumsalam Bu Lofi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik. Jadi pada hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Iya. Ya, dari kegiatan ini sudah siap? Sudah Bu. Baik. Langsung saja mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan kira-kira dalam proses coaching kita ini nanti tujuan apa yang ingin Ibu capai? Begini Bu, selama ini saya sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu tentang bagaimana pemikiran bahasa Dewantara. Jadi proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini tidak sesuai dengan pemikiran Pak Ade tersebut. Jadi nanti saya berencana berupaya untuk pembelajaran saya selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Menurut Ibu seperti apa pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi gini, saya berharap nanti anak-anak saya kebutuhan belajarnya semuanya tercukupi. Bagaimana nanti mereka bisa aktif di kelas dan di awal nanti saya ingin mendiagnosa awal terlebih dahulu peserta didik saya dengan melihat kebutuhan belajar mereka Bu Lofi. Jadi untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid saat ini, adakah kendala yang Ibu temui? Yaitu saya pertama kendala yang saya temui adalah dalam diri saya sendiri Bu Lofi. Saya harus terus menggali potensi yang ada pada saya agar nantinya saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga memiliki kendala yaitu peserta didik saya ini ternyata dalam proses
proses pembelajaran itu masih banyak yang belum update di dalam kelas, dan saya merasa pembelajaran yang saya terapkan selama ini itu hanya sayalah sumber satu-satunya dalam pembelajaran. Jadi selama ini saya menganggap apa yang saya sampaikan ke peserta didik saya itulah yang harus mereka terima dan harus mereka kuasai. Jadi seperti itu Bu Lofi. Jadi baik. Untuk mengatasi kendala yang Ibu alami, adakah rencana yang akan Ibu lakukan? Baik, untuk rencananya pertama saya akan berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dari mereka saya akan menggali informasi bagaimana nantinya memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagaimana nanti kelas saya menjadi aman, kelas saya menjadi menyenangkan buat peserta didik saya, dan bagaimana nanti saya bisa membangun karakter, menumbuh kembangkan karakter-karakter yang sudah ada pada peserta didik saya. Karena gini Bu Lofi, ternyata pemahaman selama ini bahwa anak-anak itu sebagai kertas kosong itu salah, dan kita tidak bisa menuliskan apa yang mau kita inginkan. Justru mereka itu sudah memiliki bakat dan minat masing-masing yang dibawa dari kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Tugas kita yaitu mengembangkan, memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuan-kemampuan yang sudah mereka miliki. Jadi memang dari apa yang sudah saya dapatkan dari penjelasan Ibu, bahwasanya pendidikan itu sekarang harusnya kita hanya bersifat sebagai fasilitator ya Bu, Ya, menuntun apa yang sudah dimiliki anak. Nah, supaya rencana Ibu itu berjalan dengan baik, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? baik, kedepannya Bu Lofi, saya akan sebelum melakukan pembelajaran, saya akan di awal tahun pelajaran nanti saya akan mendiagnosa awal terlebih dahulu kebutuhan murid-murid saya yang bagaimana, apakah mereka termasuk estetik nantinya, apakah mereka termasuk ke audio visual. Jadi itu ya langkah awal yang akan saya lakukan lebih ke depan. Saya akan memetakan dulu kebutuhan murid saya agar memang kebutuhan mereka dapat tercapai, dapat terpenuhi di dalam setiap proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik, jadi memang untuk melakukan asesmen tersebut tidak mungkin bisa dilakukan sendiri ya Bu. Iya. Kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk menjaga komitmen Ibu supaya tetap berjalan sesuai Ya, dengan tentu saja seperti yang Ibu Lofi sampaikan tadi, saya tidak bisa berjalan sendiri. Saya tentu saja akan melibatkan seluruh warga yang ada di sekolah, dari kepala sekolah, pengawas pembina, dan tentu saja rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah ini. Saya akan menggali informasi dari mereka, terus mengembangkan potensi saya untuk bagaimana agar saya benar-benar bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, bagus sekali ya Bu. Saya harap apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan juga hasil yang baik pula. Saya rasa untuk proses coaching kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Saya akhiri, terima kasih. Terima kasih juga Bu Lofi, dan terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lofi. Waalaikumsalam Bu Giarni. Tadi Bu Lofi sudah selesai ya melakukan coaching ya. Ya, nah saya juga sudah melakukan supervisi berdasarkan coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Lofi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa saya akan memberikan evaluasi berdasarkan hasil supervisi yang dilaksanakan. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Lofi. Ya, baik. Pertanyaan pertama, gimana perasaan Bu Lofi setelah melakukan coaching yang coachingnya itu sendiri di supervisi seperti itu? Perasaan saya, jujur saya merasa lega karena proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan coach saya pun sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.
Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, apa yang sudah Ibu Lopi lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bu Lopi inginkan? Eh, karena selama proses coaching itu kita harus menemukan potensi yang dimiliki oleh coaching. Jadi selama itu juga saya sudah menerapkan alur Tirta untuk melihat apa saja kendala, apa saja permasalahan atau komitmen dan juga rencana yang dilakukan oleh coach saya. Dan saya merasa bahwasannya pada kompetensi yang ingin tadi saya kembangkan, yakni berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sudah saya lakukan. Oke, baik. Menurut Bu Lopi sendiri, tadi kan Ibu Lopi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Nah, bagaimana menurut penilaian Ibu Lopi sendiri terhadap apa yang Ibu lakukan? Ya, jadi kalau menurut saya Bu, karena selama proses tadi saya sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali potensi pada coaching, dan diakhiri dengan coaching yang bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Jadi saya merasa bahwasanya apa yang saya lakukan itu sudah cukup baik. Oke, baik. Nah, begitupun menurut penilaian saya bahwa Ibu Lopi ini memang tadi sudah melakukan coaching itu menggunakan alur Tirta, dari mencakup tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan juga komitmen dari coaching itu sendiri. Dan Ibu Lopi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coachingnya ya, yaitu mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, begitu ya Bu Lopi ya. Nah, yang terakhir nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu Lopi laksanakan? Baik Bu, jadi menurut saya selain memberikan pertanyaan yang berbobot, saya juga perlu meningkatkan atau memposisikan diri sebagai pendengar yang aktif. Jadi dengan menjadi pendengar yang aktif tentu bisa memaksimalkan kita dalam memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coaching. Oke. Karena menurut saya sudah ini ya, Ibu Lopi ini melakukan coachingnya juga sudah sangat baik. Semoga coaching ini akan diterapkan di sekolah terhadap siswa ataupun terhadap rekan sejawat yang memerlukan coaching itu sendiri. Semoga coaching ini dapat menghasilkan semua yang terbaik bagi murid-murid kita di sekolah ya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu Lopi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.